izinkan untuk masuk ke kelas Mr. Tom ya. Oke, terima kasih karena sudah memberikan izin untuk saya melihat proses pembelajaran di kelas Mr. Tom. Nanti itu tujuan pembelajarannya apa, Mister? Kalau untuk pertemuan berikutnya itu saya ambil untuk membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, 2 teks report atau lebih. Oh, oke. Jadi temanya report text. Report text. Oke, berarti ini bukan pertemuan pertama membahas report text. Pertemuan ketiga. Oke, terus dari melihat kan sudah di pertemuan pertama kemarin, terus hari ini mau pertemuan ketiga tentang report text. Kira-kira area pengembangan yang mau Mr. Tom kembangkan apa nih untuk pertemuan nanti? Nah, untuk pertemuan nanti ada 2 area pengembangan yang mau dicapai, yaitu satu reading skills-nya sama speaking. Jadi kita berangkat dulu dari reading, kemudian nanti speaking-nya lebih ke presentasi. Oh, oke, bagus. Berarti reading itu reseptif, sedangkan speaking itu adalah produktifnya. Oke, kemudian nanti itu kira-kira ngambil penilaiannya bentuknya gimana, Mister? Penilaiannya itu dari presentasi, kemudian nanti ada satu tugas mereka yaitu membuat diagram. Oh, diagram. Itu individu. Oh, itu individu. Jadi nanti berdasarkan dinilai berdasarkan rubrik penilaiannya. Oh, oke. Berarti nanti ada penilaian kelompok, kemudian juga ada individu. Oke, good. Lalu dari keinginan Mr. Tom itu untuk mengembangkan area di speaking dan dan reading, itu nanti strateginya bagaimana tuh? Nah, saya sih strateginya nanti lebih ke mau mencoba yang lebih maksimal ya. Walaupun sebenarnya Miss Din sebelumnya udah pernah mencoba gimana sih berdiferensiasi gitu kan. Nah, hari ini mau diferensiasi lagi. Diferensiasi lagi. Nah, cuma konteks yang lebih maksimal lagi karena kan sebelumnya saya juga sebagai guru masih pemahaman terhadap pembelajaran berdiferensiasi itu masih kurang, ya, masih kurang. Jadi saya nanti pertemuan berikutnya mau lebih maksimal lagi, ya, diferensiasi apa yang mau dilaksanakan, kemudian berdasarkan apa kelompoknya nanti dibagi, ya kan? Apakah berdasarkan gaya belajar peserta didik atau yang lain. Gitu. Jadi fokusnya itu mau menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Model pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 ya, Mister, yang kita ketahui ya. Ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, hari ini Mister mau ketiganya apa bagaimana? Nah, untuk hari ini sih yang saya buat juga di RPP, lesson plan-nya ada 2 saja. Oh, 2, apa aja tuh? Ada diferensiasi proses, kemudian satu lagi diferensiasi produk. Oh, oke. Diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Nggak masalah sih ya, maksudnya yang penting kita melihat nanti bagaimana efeknya gitu ya. Oke, sip. Kemudian setelah nanti Mr. Tom, ini berarti Mr. Tom sudah membentuk anak? Sudah menentukan mereka gaya belajar seperti apa? Jadi saya memberikan kuesioner pada mereka, nanti dilihat hasilnya apakah mereka si anak ini gaya belajarnya yang mana, apakah auditori, visual ataupun kinestetik. Sip. Artinya kita tidak, nanti pada saat saya masuk kelas Mr. Tom itu bukan untuk menentukan ya. Mereka udah tahu masing-masing ya. Duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, cakep. Kemudian dari yang RPP sudah kita rancang nih, terus udah gitu nanti juga Mr. Tom akan menerapkan diferensiasi proses dan produk. Nanti pada akhir proses pembelajarannya, Mr. Tom akan memberikan apa? Penilaiannya berupa yang individu tadi? Yang individu, ya. Oke. Dengan tertulis atau? Tertulis. Tertulis saja karena memang untuk lisan kan udah ada presentasi ataupun berdialog sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Sip. Baik Mr. Tom, kayaknya itu aja. Saya nggak sabar untuk melihat proses pembelajaran saya hari juga ini. Udah nggak sabar di supervisi ya. Terima kasih Mr. Tom. Good luck ya untuk dari aku. Before we start our class today, I want one of you
okay, to lead us in praying. Okay, siapa yang mau memimpin doa? Yuk, harus bisa tampil. Oh, Jackie. Okay, you are chosen. Udah dipilih. Ayo, come on Jackie. Baiklah teman-teman, sebelum alright, before we start the lesson, let us pray to Almighty God. Okay, thank you Jackie. Finish. Yeah. Okay. Okay. So before we start our lesson today, I want you to express your feeling today. Udah, jadi tolong diungkapkan perasaannya hari ini apa sebelum belajar bahasa Inggris. Okay. Before we have English class today, I want you express your feeling. Okay. Please be honest, sejujur-jujurnya. Udah, nggak usah ada yang jaim. Udah, pura-pura, ya kan? Sejujurnya, oke? Okay? So, please go to mentimeter.com. Udah, silakan ke mentimeter.com. Oke, okay? You can type mentimeter.com, oke? Okay? On Google search. Get it? Oke, okay, so this is the code. Udah bisa masuk? Oke, okay, kodenya 6276. Udah. 6276. Udah. 6276 2966. Oh. Oke. Okay? Aiman? Udah? You get it? How do you feel right now? Mungkin bisa pakai, you can use some emoticons. Udah? Bisa pakai emoticon? Bisa nggak? Oke. Okay. Boleh, yes. Just use English. Oke, okay? Gimana Jackie? Oke, okay. So jangan bilang oke, okay, enjoy and impressive, oke? Okay? And then happy, sleepy, confused, kurururu. What is that kurururu? Udah? Oke. Okay. And then happy, bad but not too bad. Okay, good. Okay, a bit sleepy but I'm fine. Okay. And then tired. Oh, why are you so tired, guys? This is still morning. Okay. And then right now I feel sleepy. Oh my goodness. Okay. Super excited. I'm always feeling excited when English lesson just started. And how am I feeling? Okay. Oh, really? Thank you so much. Okay. I'm so happy. Oh, this one. Okay, sleepy. Oh, so many of you guys are sleepy right now. I'm feeling lonely. Yeah, okay. And then ada lagi? Waduh, ada yang pusing ini. Ada nih, ini perlu dibawa ke UKS nggak yang pusing? Okay, next. I feel her. Oh my goodness. What is that? I feel nothing. Oh my goodness. You are so special, guys. Kalian itu special. Okay, don't feel nothing. Udah, nggak usah merasa, aduh, nggak berdaya ya. Okay, sleepy right now, dizzy, very tired. Okay, feel nothing. Cemara family. Udah, keluarga Cemara berarti lagi bahagia ya. Okay. So thank you, okay, thank you for the expression that you have expressed. Udah, terima kasih kalian sudah mengekspresikan, okay. I have to know your feeling. Udah, jadi saya harus tahu perasaan kalian gimana. Udah, so we can show our learning today, okay. Nah, berarti ini kita punya tepuk berpola. Do you still remember? Tepuk berpola. Okay, tepuk satu gimana? Oke, all of you serentak ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Bukan gini-gini semua, kan ada. Ayo digerakkan badannya. Mungkin yang kinestetik suka bergerak-gerak gini ya, joget ya. Oke, so tepuk 1. Oke, tepuk 2, tepuk 3. Ya kan gini. Ya kan? Oke, tepuk 4. Yes, oke. Okay. Kalau tepuk 5. Oke, I'll try. Oke, let's try, oke. Semua yang harus kompak. Udah 10F kan kompak semua. Ya kan? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Udah kelebihan.
Oke, tepuk tangan dong buat semuanya, oke? Harus lebih semangat lagi. Oke. Oke, thank you. Udah lebih semangat ya. Nanti kita latihannya lebih semangat lagi. Udah yakin deh. Oke, trust me, it works. Udah ke elemen ya. Oke. Oke, so now what should we learn today? Udah, apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Ya kan? Nah, harus kita capai. Udah, tujuan pembelajaran kita apa hari ini? Oke, I want one of you to read the slide. Anybody wants? Who wants to read? Ayo, come on. 10F kan harus berani-berani. Ya, nggak usah malu. Ayo, siapa yang mau membacakan slide-nya? Ayo. Just read. Oke, Atailah. Oke, louder ya. Melalui metode pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik mampu membedakan dua teks report atau lebih dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur penerapan. Oke, thank you Ata. Nah, di sini ada muncul mungkin beda ya. Selama ini belum terlalu ada ini pembelajaran berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi itu berbeda ya. Jadi, kita sudah kelompokkan, oke, we have classified your learning style. Udah berdasarkan based on the questionnaire, udah yang kalian isi that you have filled out yesterday. Jadi kalian kemarin udah isi kan questionnaire-nya, gaya belajar kalian apa? Ada kinesthetic, udah over there, kemudian visual, kemudian ada auditory. Nanti kalian belajarnya udah sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke? Bisa ya? Oke, jadi kita hari ini apa? Membedakan dua teks, oke? Differ to report text. Report text, okay? We have discussed a lot about report text. Masih ingat? The purpose and then generic structure. And the last one? Apa? Language? Language features. Okay, the purpose. Masih ingat nggak? Do you still remember? What is the purpose of report text? Camilla. Yeah, come on. Two. To what? Ata? to describe something in general. Okay, right. Okay, you can say to describe something or to inform the readers about something in general. Udah? Bisa. Udah? Mendeskripsikan secara umum. Nah, nanti kita bedakan dua text report atau lebih ya. Nanti yang visual teksnya seperti apa, udah? Yang kinestetik seperti apa, mau ngapain kalian, oke? What will you do guys over there? And then also the auditory learning styles, oke? Nanti kalian bakal dapat apa, udah? Nanti kita lihat, oke? So now, okay, let's have some exercises, okay, based on your learning style. Oke, auditory. Where are you guys? Mana auditory? Oke. Nah, ini ada beberapa teks, 3 teks. Kalian mau pilih teks yang mana? Yuk. Hah? Mau pilih? What text do you want to choose? Nah, ini coba lihat nanti ada teks satu. Boleh dibagi, ini untuk auditory semua. Ada sampai 3 teks dibagi, boleh cukup itu. Okay, that's enough. And then kinesthetic. Where are you? Where are you? Kinesthetic. Okay, you can see. Okay. Okay, ini dibagi cukup ini satu-satu. Satu orang. Okay, visual. Visual, sedikit sekali yang visual ya. Aduh, ayo, ngapain kalian visual? Bagi satu-satu cukup itu. Udah, have you got it? Oke, the worksheet. Udah, dapat satu-satu? Oke, dapat satu-satu ya. Oke, yang auditory udah dapat? Ada teks 1, 2, 3. Jadi di lembar yang berikutnya ada teks 2 dan 3, itu satu lembar, ya kan? Teks satunya beda. Oke, how about you visual group? Udah dapat? Yes. No. Nanti kita baca dulu instruction-nya. Udah? Oke, kalau udah dapat?
Oke. Yang visual auditory. Oke. Kalian pilih yang mana? Which text do you choose? Text 1, 2, or 3? Teks yang mana? Are you sure? Teks 3 lebih menarik loh. Enggak ya? Teks 3 lebih menarik loh, yang link. Lebih gampang dia depan. Teks 3 atau 1, 2, 3? Ayo. Teks 1. Teks 3, it's about, if I'm not mistaken, QR code. Kayaknya QR code. Ya, QRIS. Dah? Okay, so for auditory learning style, okay, listen ya, attention. I will read the instruction. So you have to choose one of the following report text. Just choose one, okay, not more than one, because we don't have enough time to do that. And then discuss the following questions. So there are 2 questions, okay. Okay, below the text, di bawah teksnya itu ada 2 questions, and then write the result of the discussion in the form of the slides. Udah? Jadi bisa di slides jawabannya, because we are going to present, okay, your group work in front of the class. Udah? Nanti kita mau tampilkan di depan kelas. Oke, bisa di Canva or whatever it is. Oke, bisa di HP ya. Untuk Canva-nya boleh di HP. Oke, so you get it? You get the instruction? Oke, jadi pilih mau text 1, 2, or 3. You are free to choose. Sudah? Oke, thank you. Oke, you can do it. Just discuss with your friends. Oke. Oke, next. Visual. Oke, udah? Udah dapat? So do you understand the instruction? Okay, so you have to watch the video from the link given. Okay, so I have attached the link, okay, on the worksheet, and discuss the following questions. Okay, then write the result of the discussion in the form of poster. You can use poster or infographic. Okay, you can choose whether poster or infographic. Which one do you think easier? Mana yang lebih gampang? Infografik atau poster? Di mana? Yang ini. Hah? Kan buat dalam bentuk infografik atau poster. Dari isi tentang infografik itu coba di Google ada tentang. Yes. Enggak, no. Jawabannya itu kalau ada pertanyaan. Nah, itu nanti dibuat dalam bentuk infografik jawabannya atau poster gitu. Bisa di Canva dibuat boleh. Oke, good. Oke, hello. Hey, so for kinesthetic, okay, so instruction, okay, so pay attention to the inside. Choose one of the following topics about report text. It's about technology device. Ini perangkat teknologi semua. Then create a script of dialogue based on the topic you have chosen. Jadi kalian buat dialog, simple dialogue, ada simple dialogue. So the topics e-wallet. Okay, jadi kalau e-wallet itu kan secara umum kan e-wallet. Do you know the kinds of e-wallet? Yang kalian tahu e-wallet apa? Dana, OVO, GoPay, ShopeePay. Oke, banyak sekali. Ya kan, nanti bisa dipilih-pilih. Online shopping applications, shopping Tokopedia, Blibli.com atau whatever it is. Mobile games, Mobile Legends, ya, you can, you know that. Smartphones, pilih salah satu. Tapi to solve the problem, bisa nggak kalian buat ini semuanya dalam satu dialog semua, ada dapat semua? Bisa nggak? Bisa. Yang penting, each member of the group must take part in the dialogue. Udah? Yang pasti kalian harus paling tidak satu. Ada giliran kalian nanti untuk berdialog. Karena nanti kalian akan role play in front of the class. Udah? Berdialog. Itu dia. Oke? Paham? Oke, bisa pilih salah satu aja topiknya ya. Nah, tapi harus kalian perhatikan, you must pay attention to general classification.
Biasanya di paragraf pertama ya, general classification, biasanya definition, what is e-wallet, ini. What do you know about e-wallet? Nah itu kan udah bertanya itu, nanti yang lain jawab gitu. Kemudian description, yang di description contohnya jenis-jenis e-wallet, udah how many kinds of e-wallets do you know? Ya kan, oh Oppo ini, yang mana kamu sering pakai ini, gunanya apa? Gitu aja, udah simple aja, oke? Okay, go on. Okay, so if you have any questions, there's some question you may ask me ya. Boleh ditanyakan saya kalau ada punya pertanyaan. Yes? Boleh. Boleh mau infografis, mau PowerPoint, bebas. Oke. Okay. Dah? Boleh infografis, mau PowerPoint aja boleh. Oke? Okay? You are free to do that. You are free to choose. Oke. Oh ya, thank you ya. Kenapa? Infografis itu pointer. Iya. Pointer, iya poin-poinnya aja. Jadi dia bikin pointer. Ya sudah pointer. Baik, bagi videonya dong. Oke, udah have you watched the video? Udah tonton videonya? Tentang apa? What is it about? Oh, QR code. Oke, nggak terlalu banyak kan? Oke. Go on, ayo semangat guys. Keep it up. Oke, kelas, you only have 20 minutes ya. 20 menit. Oke, you only have 20 minutes. 20 menit. Udah? Karena teksnya juga singkat juga kan? Oke, 20 menit ya. Yuk, ayo, come on. Sorry class. Okay, time is over. Okay, so each group, okay, must present your group work. Okay, who wants to be the first one? Which group? Kamila? Okay, come on Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, good morning everyone. Good morning Mr. Tom. Oh yeah. Good morning Miss Daini. And today we will going to present about report text by auditory group. First we will introduce ourselves. My name is Ahmad Atailah, absent 1. My name is Aiman Nail Basep, absent 8. My name is Desta Pramana Putra, absent 9. I'm Rais Alfadjuratama, absent 32. My name is Siti Nurlaidin Nabila Shamira, absent 35. I'm Faliza Rizky Zahia. I'm Atta Resti. I'm Ika Prildia Muksitin, absent 17. My name is Nur Fadila. My absent is 27. My name is Kamila Audrey-Lesmono. I'm absent number 19. My name is Laras Nuraini, absent 20. Nama saya Muhammad Dafa Hidayatullah, 24, absent 24. Yeah. Next. Okay, in what paragraph can we find the general classification of the text? What is about? In what paragraph can we find the general classification of the text? What is it about? Yeah. In the first paragraph, it's about general information about digital camera. And number 2, mention the description proposed by the writer. What does the writer describe in the description? Jawab. Oh, Dafa. Tahi dipsisen
of the hit text is the in the he scored in the hit paragraph the he with those word within digital camera with phone the he digital camera lens the he diagram the he difference between digital camera and film camera and the he specification of digital camera. Oke, siap. Oh, udah. Okay, give applause for auditory group. Okay. So thank you. Okay, I want to give some feedbacks. Okay, for all of you guys, especially for the first group. Okay, overall it's good enough. Udah cukup baik tadi. Cuma memang nggak semua dapat ya. Nggak semua dapat, nggak apa-apa. Yang penting kalian udah bisa belajar tampil ke depan. And then itu biasanya kalau tampil kurang tuh udah terlalu lembut suaranya, udah. Okay, so if you want to present something in front of the class, just speak louder. Udah, speak louder, and then do not laugh at your friend. Gak usah ditertawakan temannya, ya kan? Udah, dia kan lagi tampil, oke? Okay, overall it's good. Thank you so much for the first group who present your group work. Okay, good job, congratulations. Okay, thank you. Sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Okay, thank you. You may have a seat. Okay, next. Which group? Okay, the kinesthetic group. Okay, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So good morning everyone, good morning Mr. Tom, good morning Miss Deni. Today we will perform a dialogue about report text. Before we get started, let us introduce ourselves first. My name is Avita Dariati. My name is Raya Nasya Putri, and there is Arsya, Wisnu, Kela, Elsha, Sabira, Hamim, Nashwa, Miranti, and Nining. So good morning everyone. Do you know what is the definition of smartphone? As I know, smartphone is a mobile cellular phone that perform many of the function of a computer. Yes, a smartphone typically having a touchscreen interface, internet access, And an operating system capable of running downloaded apps. And smartphone also function as portable media players. It's also function as digital cameras, video cameras, and GPS navigational device. What kind of phone do you have, Elsa? It's iPhone 8, a smartphone made by Apple that combines a computer, iPod, digital camera, and cellular phone into one device with a touchscreen interface. As I know, the specification of iPhone is incredible. Yes, the iPhone 8 features a 12-megapixel camera with autofocus. Wow, it's a good specification indeed. Okay guys, thank you so much for the information. Okay guys, that's all from our dialogue. Thank you for your all attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause for kinesthetic group. Okay, do you have any difficulties in making the dialogue? Ada kesulitan nggak sih buat dialognya? Pembagian biar kita kedapatan dialog semuanya itu salah satu kesulitan. Ya. Terlalu rame ya anggotanya, tapi nggak apa-apa. Oke, overall it's good. Okay, I know your condition. Udah tahu kondisinya tadi karena terlalu too many members. Okay, so you are difficult to include all of the members. Okay, but overall it's good. Udah, at least you are so brave. Kalian udah berani, udah tampil, itu udah luar biasa. Udah? Oke, sekali lagi once more give applause for kinesthetic group. Okay, you may have a seat. Kita tepuk tangan ya buat kinesthetic group. Okay, next the last one. The last one, visual group.
Ayo, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hello everyone, good morning. Today we are gonna show you about report text, but before that, let us introduce ourselves first. My name is Muhammad Atandra Denaya. My name is Zakis Muhammad Hafiz. My name is Khalifan Adi Pratama. My name is Alicia Salsabila Satrio. My name is Sapriyawati. My name is Rahma Kamila Aisyah. My name Hayam Mufidah. So because of the 2020 pandemics, QR codes are keen in use in restaurants, shops, virtual queue, and some places like gym and libraries. QR codes were invented in 1994 by the Japanese corporation Denso Wave. QR code is a short for quick response. It was first made to scan various car components at high speed. By the early 2000s, use of barcode became widespread across most of Japan. After the design was proved by the ISO, we began to see them more in the Western world. It helps people to save time rather than typing out a lengthy URL. Even QR codes has its flaws, like they can be used to track and scam people. That's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause for Okay, let me give some feedbacks. Okay, not some, I think. Okay, overall, okay, your performance is good. Okay, your design, the infographic, okay, I think it's cool. Udah, infografiknya keren. So if we just read the infographic, we can get some information about the QR code or a little bit, okay, the story of QR code. Okay, thank you for your presentation. Good job. Okay, congratulations. Okay, you may have it. Okay, sekali lagi tepuk tangan dong buat visual group. Okay. Okay, thank you. Okay, you may have seat. Good. Okay, sekali lagi tepuk tangan buat semuanya untuk hari ini. Okay. So thank you. Okay, you guys are amazing for today's performance. Okay, I really appreciate your job today. Okay, so before we end our class today, okay, I want you to give some reflection about today's class. Jadi nanti refleksikan sejujur-jujurnya, udah? Gak usah jaim-jaim, gak usah pura-pura, udah? Gak usah buat kasih refleksi yang palsu, udah? Jadi seadanya aja, okay? Just the way it is, okay? So I want to guide you to Padlet.com. I have sent, okay, the link, okay, of the Padlet, okay? Just add, okay? Nanti ditambah itu diklik di sana. Just add your opinion about the reflection of today's learning. Jadi nanti diketik aja, how do you feel right now? What do you get from today's learning? Jadi apa yang kalian dapatkan, perasaannya gimana setelah belajar tadi dengan sesuai learning style kalian gimana? Dah? Oke, bisa? Dah? Ini tambah di sini. Yang ada tambah. Ini. Yang dari Jaki tadi. Dari link yang dikirim Jaki ya, bukan masuk buat Padlet sendiri. Oke. Oke, come on. Ayo, kita tinggal 5 menit lagi nih, waktu kita udah mau istirahat. Oke, singkat padat dan jelas. What do you get from today's learning? And then, how do you feel about today's English learning or English class? Dah? Ya.
Di Gimana kabar? Luar biasa hari ini. Asik. Setelah ngajar ya. Terima kasih ya waktu Sama. hari Rabu itu saya diizinkan untuk masuk kelas Mr. Tom. Oke. Sama-sama. Nah, hari ini kita mau ngobrolin nih Mr. Tom tentang pembelajaran kemarin itu. Oke. Nah, gimana perasaan Mr. Tom setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional? Oke. Terima kasih Miss Din akhirnya ya. Setelah sekian lama udah saya tunggu-tunggu sebenarnya ini pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa sih? Tambah lagi KSE ini apa lagi nih gitu kan? Bikin mumet sebenarnya awal-awal itu ya. Nah tapi setelah waktu itu kan Miss Din udah mulai nih ngasih apa namanya ya sedikit ilmu tentang berdiferensiasi ini seperti apa, KSE ini seperti apa dengan melihatkan atau memperlihatkan RPP ya untuk kelas 10-nya modul ajar. Nah, kemudian saya ATM nih, saya baca-baca lagi nih di rumah. Ini yang gimana nih diferensiasinya? Dan akhirnya saya dapat tuh diferensiasinya. Kemudian kemarin juga itu diferensiasi apa di pembelajaran proses dan sama produk ya. Konten belum nyampe ke sana ya kan. Nah, kemudian juga bagaimana cara menentukan pembelajaran diferensiasinya, terus siswanya diapain nanti kan gitu yang paling penting ya. Nah itu Miss Din juga untuk udah memberikan apa namanya berdasarkan gaya belajar ya, gaya belajar peserta didik. Nah itu juga dikasih pengukurannya seperti apa, itu melalui angket kemudian dikelompokkan lagi siswanya itu udah dapat. Setelah pembelajaran saya merasa senang sebenarnya, senang banget. Akhirnya saya dapat ilmu ini, yang mana sebelumnya saya belum dapat secara detail, secara mendalam. Nah, ketika coaching sama Miss Din, akhirnya tercerahkan lah seperti apa pembelajaran. Lampu ya. Iya, tercerahkan seperti apa pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Nah, ketika di lapangan, saya juga cukup menikmati proses pembelajaran itu sendiri karena saya lebih apa ya, jadi tidak terbebani sebenarnya dengan memberikan materi pembelajaran waktu itu, dengan terbantu dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut dan juga KSE tersebut. Walaupun sebenarnya kalau KSE kalau kita membuat di RPP juga dulu sudah ada sebenarnya, cuma memang penamaannya saya belum terlalu paham ya, ternyata KSE namanya gitu. Jadi yang pasti saya bahagia. Jadi mudah-mudahan juga anak-anak juga waktu itu bahagia. Nah itu yang saya mau tanyakan. Mr. Tom bahagia, anak-anak terlihat bahagia nggak kemarin itu? Saya ngeliatnya sih bahagia aja. Dari refleksi juga ya. Gitu ya. Jadi apakah memang pura-pura bahagia gitu kan karena Miss Din juga hadir waktu di dalam kelas sebagai observernya gitu kan. Nah tapi memang kita membuktikannya dari refleksi dari anak-anak juga. Saya juga menekankan kepada anak-anak waktu itu bahwa silahkan ngisi dengan jujur. Betul. Walaupun sebenarnya ketika kita melihat refleksi kemarin itu ada juga anak yang merasa tetap aja kurang kurang bahagia, tetap itu aja karena masalah pribadi kayaknya ya. Iya, masalah pribadi terus karena ada juga yang masih ngantuk gitu. Kita mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut. Tapi mostly kebanyakan dari anak-anak itu dalam refleksi tersebut menyampaikan bahwa mereka pada saat itu belajar dengan senang dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nah kemarin itu kan pengembangan diri yang Mr. Tom mau lakukan adalah di aspek reading dan speaking. Pada saat observasi itu terlihat nggak anak-anak itu ada perkembangan, maksudnya keterampilan reading dan speaking mereka? Oke, baik Mas. Nah untuk keterampilan readingnya sih saya rasa ada. Ada ya? Ada ya. Kelihatan ya. Dengan ditambah lagi dengan sesuai kebutuhan mereka. Kita kan berkelompokkan nih berdasarkan gaya belajar masing-masing. Di kelompok auditori dikasih yang seperti apa, kemudian di visual auditori itu kemarin dikasih beberapa teks ya, dan mereka memilih. Terus mereka membuat di semacam infografis ataupun di Canva, kemudian mereka mempresentasikan. Nah, kalau untuk visual itu saya memberikan link video dari YouTube. Nah, yang mana sebenarnya topik yang sama tentang topik yang sama, tapi beda beda topik. Beda teksnya gitu, beda judulnya. Tapi masih genre yang sama, report text. Nah, untuk yang kinestetik tetap saya kasih topik yang berhubungan dengan teknologi yang ada sekarang. Nah, kemudian mereka membuat dialog
atau mereka nanti role play di depan kelas. Karena kan kalau kinestetik suka bergerak ya. Betul. Jadi pilihannya waktu itu lebih ke role play. Nah, untuk reading sih mereka menurut saya ya sebagai pendidik di sana mereka ada kemajuan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks tersebut dan mereka mengeksekusinya dengan cukup baik. Dengan cukup baik ya. Artinya apa yang sudah dirancang di RPP itu bisa dikatakan itu sudah tercapai ya, Pak? Ya, sudah tercapai pada saat proses pembelajaran kemarin. Pada saat proses pembelajaran. Nah, waktu kemarin itu saya melihat gini, yang di kinestetik itu kan membernya ada yang lebih banyak ya, gitu ya. Betul. Apa kira-kira nanti ke depannya mungkin ada ide dari Mr. Tom gitu? Nah, kalau ada kasus yang sama. Menurut saya sih lebih ke membagi kelompoknya lagi ya, memecahkan kelompoknya lagi, karena mungkin ada lebih dari 10 orang yang kinestetik ini. Jadi dibagi dua gitu ya? Dibagi dua karena dalam untuk membuat dialog 10 orang itu sangat susah biar dapat dapat semua masing-masing. Iya betul. Gitu. Jadi rencananya nanti saya bagi atau mungkin bisa dari 3 kelompok atau 2 kelompok. Nah, tetap dengan kebutuhan mereka. Maksudnya sesuai gaya belajar. Sesuai gaya belajar yang treatment seperti apa yang harus diberikan tetap sama walaupun kelompoknya dipecah lagi. Baik. Ide bagus sih, saya setuju tuh. Jadi seandainya ada di satu gaya belajar, anggota kelompoknya lebih banyak, kita bagi 2 ya. Nah, dari obrolan ini saya melihat kan artinya apa yang sudah Mr. Tom rencanakan di RPP itu sudah tercapai. Dari reading dan speakingnya, dan anak-anak juga menikmati proses pembelajaran kemarin itu ya. Nah, kira-kira nih maksudnya rencana Mr. Tom untuk di masa depan, tindak lanjutnya apa tuh? Nah, yang saya pikirkan sebenarnya saya mau ini pembelajaran berdiferensi kan udah setahun lebih, walaupun sebenarnya di kurikulum sebelumnya ada sebenarnya, cuma kan nggak terlalu spesifik seperti kurikulum Merdeka gitu. Nah, ini juga hampir sama. Ini gimana sih pembelajaran berdiferensi? Udah banyak pelatihan masih ngegantung gitu ya. Tapi memang dengan adanya coaching ini kita lebih tercerahkan lagi. Oh, seperti ini rupanya. Dan ini harus kita lakukan gitu. Nah, rencana tindak lanjut berikutnya saya rasa saya akan menerapkan lagi pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini di kelas yang lain, ataupun di materi yang lain, gitu. Walaupun sebenarnya persiapan itu harus benar-benar matang ya, lumayan agak panjang proses persiapan tapi ya. Saya rasa ini nggak ada yang nggak mungkin ya, bisa saja kita kerjakan, yang penting ada kemauan. Jadi rencana saya ke depannya tetap melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dan KS ini di kelas yang lain, dan di materi yang lain, ataupun di angkatan yang lain nanti. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ngajar di kelas 10 ya kan, siswa baru saya akan menerapkan di awal tahun sampai seterusnya. Oke, sip. Saya setuju tuh. Artinya saya juga melihat memang kemarin itu proses pembelajaran anak-anak dengan berdiferensiasi, dengan ini kita melihatnya dari baru satu ya, dari gaya belajar. Mungkin nanti bisa kita diferensiasi dari beberapa aspek lain gitu ya, Pak. Anak-anak tertarik sih ya, artinya mereka lebih termotivasi gitu ya. Oke, baik. Saya rasa saya yakin nih di kelas Pak Tom nanti akan lebih seru nih. Amin. Nanti saya boleh masuk lagi dong? Dengan senang hati. Jadi justru sih senang sih. Jadi kalau kita, apalagi kalau sesama rumpun ya, jadi kita sering belajar ya. Jadi kita kekurangan kita ini seperti apa. Jadi sharing ilmu tentang sesama rumpun itu, khususnya bahasa Inggris, jadi lebih menantang. Jadi mudah-mudahan nanti supervisi berkunjung, bukan untuk karena ini untuk program guru penggerak ya. Jadi mudah-mudahan di supervisi yang kita adakan setiap semester pun maunya sih yang seperti satu ini rumpun, ya. Satu rumpun. Jadi kalau dari rumpun lain kan agak memang bisa sih, tapi kurang karena ini buka bidang studi kita kan, jadinya kalau serupun lebih mendalam gitu lagi, lebih detail lagi apa yang kekurangan kita. Sip, oke. Terima kasih Mr. Tom atas kesempatan yang diberikan. Saya berkunjung ke kelas Mr. Tom, kemudian kita ngobrol seperti ini. Semoga kita bisa makin maju ya Mr. Tom. Amin. Buat demi kebaikan anak-anak ya. Amin. Saya juga berterima kasih, bodoh banyak yang bisa dapatkan dari program guru penggerak ini. Terima kasih Mr. Tom. Oke, sama-sama. Terima kasih.